Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Agropreneur dimanapun Anda berada. Di kesempatan video kali ini kita sedang berada di kawasan kebun milik Bapak Rasid ya. Kita lihat di belakang saya ini ada tanaman kacang panjang dan juga cabai ya. Tempat ini bertepatan di SP7 Tanjung Buka, Kalimantan Utara, dengan perjuangan dari seorang Bapak Rasid yang dulunya ini adalah rawa, kemudian dipenuhi dengan semak-semak belukar. Langsung saja ketika Bapak Rasid kesini melihat potensi yang ada, kemudian juga langsung mengolah dan juga sedemikian rupa bagaimana lahan ini menjadi produktif di bidang pertanian. Bagaimana kiat kerjanya? Langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Agropreneur dimanapun Anda berada. Kali ini kita sedang berada di kawasan SP7 Satuan Pemukiman Tanjung Buka, Bulungan, Kalimantan Utara. Kita sedang berada dengan seorang petani dan langsung saja kita wawancara dengan Bapak siapa Pak? Namanya bisa memperkenalkan diri? Rasid dari Rasid. Jember. Dari Jember. Asli dari Jember Pak ya? Asli dari Jember. Kemudian Bapak Rasid ini kesini dari tahun berapa Pak di SP7 ini? SP7 dari sekarang saya kan merantau. Ya. Baru 3 tahun berjalan ini. 3 tahun berarti di tahun 2021 Pak? 21, ya. Kesan pertama ketika melihat situasi di SP7 ini gimana Pak? Saya masuk ke sini waktunya itu kan mau sama adik saya disuruh ke sini. Sama adik ya? Adik, lepas itu dia bilangnya mau buat di bangunan. Saya bilang kalau di bangunan abang sudah tua, nggak bisa, pasal mata yang kurang normal. Ya. Jadi sampai di situ saya kerja ikut Pak Suyit SP2. Awalnya saya di sini. Awal-awal masih ikut orang gitu Pak ya? Ikut orang tanam semangka. Nah, habis itu kena banjir kebunnya Pak Suyit. Jadi saya merasa rugi, saya pulang lagi ke SP7. Sampai ke SP7 saya duduk di tanahnya Pak Fikri numpang. Fikri. Nah, orang Bugis. Pas itu saya ada anak angkat namanya Ali sama Lia, itu dikasih numpang tanahnya adiknya bernama Usri Enung, orang Bugis juga di sebelah. Jadi masih awal-awal numpang. Awal. Kemudian kesan melihat tanah yang ditumpangi gitu Pak, bagaimana? Iya, yang dirintis itu gak kelihatan rumahnya, hutan. Sekarang hutan? Iya hutan. Tanya sama warga SP7 sini, jangan pun kebunnya, jalan pun hutan waktu itu. Jalan masih hutan Pak? Iya, sebelum Pak Kardi itu menjabat. Nah, lepas itu saya ngerintis di kebunnya yang tanam sekarang nih, udah ada tanaman kates, kelapa, saya semua buah-buahan sudah ada di dalam situ. Udah kering alhamdulillah. Ini saya di sini bukan pakai mesin, manual Pak. Manual semua, nanggul semua, parit cacing semua di dalam itu saya manual, berdua sama istri saya tanpa mengupah yang 1 hektar. Ya, jadi dengan apa? Kondisi tanah yang awalnya basah Pak ya? Bukan basah lagi, gambutnya basah dalam sampai lutut. Kalau tenggelam tuh sampai lutut. Berarti tanahnya tuh tenggelam gitu Pak? Iya, banyak airnya. Nah, jadi banyak pakai semua kayu-kayu banyak, saya rintis sendiri. 3 bulan siap rintisannya. Lepas itu saya tanggul samping, tanggul tengah siap. Saya parit tengah 5 meter. Saya tanam semangka. Unsurnya SP7 itu saya yang tanam semangka, sama namanya Eri. Nah, saya buka. Lepas itu saya dah siap tanam, ada tanaman, dah kering, pindah yang saya duduki sekarang. Ya, jadi dari yang awalnya lahannya basah itu kemudian Bapak berpikir bagaimana sih menanggulangi
lahan ini bisa sedemikian rupa untuk produktif di bidang pertanian Pak ya? Iya, Dengan cara menanggul keliling Pak? tanggul keliling macam ini. Yang sekarang ini sekarang kan udah tanggulnya keliling. Iya. Tengah kan ada 5 meter ada parit satu 5 meter. Jadi unsurnya besok kalau berhenti tanam semangka, kalau tanam jeruk pas ukurannya. 5 kali 4 udah pas kalau tanam jeruk. Kalau ada dana sekarang nih, dana belum ada mau beli. Pasal saya ini udah tua, gimana? Hariannya pun pengeluaran kan ya ada anak kalau lagi sekolah kan ada saja uang mau pakai ini kan di situ. Tapi alhamdulillah selama 3 tahun ya berdikari pun alhamdulillah di situ. By the way, ini berapa luas Pak yang saat ini di sini nih? Yang ini 50 kali 200. 50 kali 200 dengan konsep di tengahnya ada parit. Ada parit semua, kanan kiri tengah ada. Ya. Semua udah siap ini. Itulah unsurnya. Udah betul kering, mau tanam apa pun boleh. Nah, di situ saya berjuang. Saya dari Jember merantau ke sini, saya buat bukti SP7, buat contoh warga SP7. Cuma kadang-kadang kan nggak sama lagi pendapatnya. Gitu. Iya Pak. Ini saya lihat tadi bisa sebagus ini Pak tanahnya. Ternyata melihat perjuangan Bapak yang menanggul keliling kemudian membuat parit dengan manual pakai cangkul itu Pak, sangat luar biasa sekali Pak. Iya, ini tanpa upah. Iya. Berdua sama ibunya. Sama Ibunya istri. yang ngerintis, bapak yang menanggul. Nah di situ nak. Jadi saya alhamdulillah sama Allah dikasih sehat satu keluarga. Itu saja saya. Kalau mau lihat tanaman itu di belakang rumah itu ada semua, di depan kalau mau lihat kates silakan. Bapak boleh, bukan nggak boleh kalau bapak nggak ada masalah untuk apapun, terserah kan gitu. Orang mau lihat kok. Iya. Nah, jadi nanti kamu jumpa sama ibunya sana. Ibunya sekarang nih sedang buat bibit itu. Kemudian Pak, tadi dengan perjuangan Bapak ngolah tanah minyak rumah, kemudian ada lagi itu di belakang rumah tanaman cabai ini Pak, Iya. salah satunya. Ada yang di polybag, ada yang di tanah langsung. Itu bagaimana sih Pak tahapan awal dari persemaian terlebih dahulu? Saya semai dulu. Semai pakai polybag kan. Satu polybag yang besar itu isi tanah. Di tanah. Udah umur 25 hari baru saya simpan di polybag. Bibit itu. Nah, macam tadi sebelah rumah itu kan lagi sudah ada polybagnya. Iya. Yang pakai daun. Nanti yang dihambur tuh dicabut dipindah di situ. Nanti dipindah lagi. Sebetulnya ya rumit kerja, tapi kalau nggak mau rumit gimana? Balik lagi ke tanaman cabai tadi Pak. Ya. Kenapa Bapak lebih memilih menanam di polybag Pak? Sedangkan tanahnya langsung itu sudah, kalau saya lihat bagus untuk. Kan gini. Ya. Nah, saya mau merubah hasil daripada bawah daripada polybag. Saya mau coba. Itu pokok itu gitu. udah ketahuan. Ini sekian pokok. Ya. Yang mau sebelah itu sekian pokok. Saya bandingkan nanti hasilnya. Mana yang tahan. Nah, di situ. Jadi kita bukan semata-mata suka gini, enggak. Oh, enggak. Saya cuma mau untuk macam orang belajar. Belajar ya, terus belajar gitu Pak. Nah iya, terus belajar. Hasilnya mana yang bagus. Polybag antara yang original duduk di atas bumi ini. Kan di situ. Itu betul di dalam tanah juga, cuma kan ada polybagnya. Ya, kemudian tanah di dalam polybag itu Pak, apakah ada campuran untuk media tanam? Enggak ada. Tanah asli, tanah Asli ini dari juga. sini. Asli juga, ambil itu di belakang rumah itu. Ya, cuman sama-sama tanah yang berasal dari lapisan bawahnya polybag ini. Kemudian Bapak berspekulasi dengan ditanam langsung atau ditanam polybag, mana hasilnya yang lebih. Mau di situ. Jadi Bapak nih itu yang putih 300 pokok, yang keriting 250 pokok. Jadi semua 550 kan. Ya. Nah, besok yang sini saya mau tanam, kalau udah hidup udah kelihatan saya kira 500 hasilnya berapa, yang ini berapa hasilnya. Itu untuk perlakuannya Pak, tanaman cabai ini. Pemupukan, kemudian pengendalian gulma dan
penyemprotan itu dilakukan Bapak pada waktu berapa kali sehari atau berapa minggu sehari? Jadi kalau hama jarang Bapak, walaupun hama tanaman jarang, ya? apa, tanaman apapun kalau nggak ada masalah Bapak jarang kasih pupuk. Kalau pupuk seminggu 1 kali, pakai Satu kali. kocor. Kocor itu Pak. Iya, Pupuk kimia kah atau kimia, ya campur lah kimia, kan juga pakai pupuk organik gitu Pak? ya organik. Kemudian kalau untuk gulma Pak, kalau untuk rumput biasa kan di sekitaran tanaman cabai itu banyak sekali tuh setelah dipupuk kemudian tumbuh rumput-rumput yang banyak ya. Nah, dia, Perlakuan untuk di situ gimana? kalau ibunya kalau di bawah, ini di bawah, kalau Ya. polybag saya cabut, Hmm. pisau kan dibuang. Tapi kalau di tanah, kalau ibunya disemprot pakai racun gramason itu. Oke, itu untuk cabai Pak ya. Kemudian di sampingnya ada tanaman yang baru Bapak tanam, kacang panjang. Kacang panjang. Itu kalau saya lihat ada mulsa, kemudian dikasih lanjaran itu. Kita bahas dari mulsa dulu Pak. Kenapa Bapak lebih memilih mulsa itu? Mulsa kan gini, Apa keuntungannya dan lain sebagainya? mengurangkan biaya mau buang rumput. Oh ya, Sama, dananya pun sama kurang lebih. Kalau satu gulung kan 700.000. Hmm. Cuma dia kan panjangnya dia 1000 ke berapa? 500 meter. Satu gulung. Jadi selama kasih mulsa itu dia boleh pakai 3 kali tanam. Misalnya habis kacang, tukar gambas bisa. Buang lanjaran, cabai pun bisa. Jadi unsurnya menghilangkan rumput tanah. Jadi di situ tanah itu akan netral terus, dia nggak lari. Hujan kan cuma satu lubang. Ya. Jadi misalnya mau dipindah tanaman lain di lubang lain. Nah di situ. Tapi kalau unsurnya macam habis kacang, gambas itu boleh. Timun boleh satu lubang. Ya, ya. Cuma ya dibelikan, ada di sini udah ada. Nah, kemudian juga ada lanjaran itu tadi Pak, kayu-kayu yang memanjang itu fungsinya apa sih Pak? Kalau boleh saya tahu? Dia fungsinya untuk menaikkan batang kacang panjang. Itu belum siap lagi itu. Ada 1 tali, belum beli. Jadi, jadi ini kan masih baru benda tanam Pak ya. Iya. Nanti setelah masa pertumbuhan dia akan merambat, kemudian arah rambatannya itu Ikutkan diikutkan anu tuh, kayu itu. kayu lanjaran yang Nah. dipasang tadi itu Pak. Nah, kayu dipasang. Lepas itu nanti ada 1 tali lagi gawor, dua peringkat. Ini belum beli talinya, ada tinggal sedikit tapi sebelum pasang kacang lagi baru umur 1 minggu itu. Nah, nanti ini ibarat lanjaran gini, sini ada tali. Daripada tanah sampai sini 80 cm. Tali sini tuh, tambah memanjang kali. 80 cm. Kalau pendek nanti kacang tuh, buah kacang bengkok ke bawah. Asal dia punya manggar, dia kurang-kurang pun 50 cm kacang. Asal ini tali ini ujung kacang ini pertama naik, nggak mau terus naik ikut kayu terus ke atas. Bapak putar di sini sampai dia penuh. Tali itu besok dipenuhkan sampai lengan besarnya, gulungannya itu. Kalau belum besar, Bapak tidak mau naik gawor yang nomor 2, tali yang nomor 2 di atas. Jadi setelah pertumbuhan kemudian diharapkan nanti pada saat tumbuhan tuh buahnya dari kacang panjang tadi bisa memanjang dan tidak Kena tanah, kena tanah, tidak melengkung gitu tidak Pak ya. melengkung, Jadi bisa lurus semua. karena pengaruh gravitasi tadi Pak ya. Iya. Itu dan di saat ini pula tadi saya sedikit mengganggu waktunya karena Bapak Rasid ini sedang mengolah lahan dengan menggunakan kultivator fluid ini. Ini kalau boleh saya tahu Pak, lahannya mau dibuat apa nih Pak yang setelah Tanam semangka, dibajak ini? bibit semangka, Mau tanam semangka? mau semangka ini. Dari lahan yang sebelumnya semangka juga? Semangka, Bapak gini, intinya kalau semangka ini yang boleh ngejar ekonomi kalau ada rezeki semangka. Sebelumnya Bapak tanam semangka juga di sini? Iya. Karena ini kan tadi ada bekas-bekas sisa-sisa pemanenan kan? Iya, Kayak ini semangka macam ini ini. tadi. Ya. Saya dapat dari situ tadi. Setelah saya tinggal gitu. Dan ya namanya panen kan takkanlah mau dicari betul-betul
Kan mau cepat, ya ada yang tertinggal, ya biasa, wajar. Ya. Jadi di situ Setelah dicacah menggunakan kultivator nih, rencana Bapak menambahkan pupuk dasar atau bagaimana sebelum dilakukannya? Dasaran lebih dahulu Pak. dahulu sebelum tanam dasar dulu. Dengan bahan apa Pak? Pupuknya? Organik, Dasar. Pupuk organik. kotor Pak. Bapak pakai kotor. Oh, dari Itu pupuk lubang, organik ya. kasih tugal, lepas itu dikocor dalam. Kali kasih taruh racun untuk hama di dalam cacing apa itu. Ya, jadi setelah lahan ini diolah, dicacah sedemikian rupa, kemudian di setiap pot spot tempat Bibit, lubang tanam itu Hah? dikasihnya pupuk organik ya Pak, ya? organik, Dengan cara dikocor, dikocor. dicairkan terlebih dahulu, dikocor sesuai lubang tanam yang sudah tersedia itu. Iya. Pak, ya. Oke teman-teman, sobat agropreneur dimanapun Anda berada, mungkin demikianlah obrolan kita dengan Bapak Rashid. Kita lihat tadi bincang-bincang dengan Bapak Rashid bagaimana ia berjuang, kemudian ya full tenaga tadi dan pola pikir yang sangat luar biasa perjuangan dari Bapak Rashid ini. Di usia yang berapa Pak? Kalau boleh saya tahu Pak? Usia 60 sekarang lebih. 60 60 lebih. 60 lebih. Sampai udah ingat usia sudah 60 lebih. Kemudian ya Lahir masih 58. Lahiran 58. dari 58, kalau sekarang berarti sudah 6 lebih. 64 tahun, masih semangat dan full tenaga, dan alhamdulillah syukur Tuhan selalu memberkati. Bagi Anda yang ingin berkunjung kalau ke sini boleh Pak ya, Boleh. bisa disebutkan tempat lokasinya Pak? SP7 SP7 RT 26 RT 26 Tanjung Buka Pak ya? Tanjung Buka. Tanjung Buka. Oke, ini saya sedikit mengasih Pak. Ini namanya jadam sulfur Pak. Nah ya. Bisa digunakan untuk pestisida ataupun pencegahan hama di sini. Bahan aktifnya itu sulfur Pak, lirang. Lirang gitu. Lirang ya. Kalau Lirang. di Jawa ya lirang. Lirang. Tahu sendiri kan, biasa kalau di Jawa lirang tuh sifatnya kayak anti. Iya. Nah, Itu ganas itu. ini cara buatnya dicairkan dengan suhu lebih dari 200 derajat Celcius. Nah, cara mencairkannya itu dengan apa? Air lunak, air AC, dan bahan aktif kimia natrium hidroksida Pak. Nah, itu ketika Campur. ketika terkontaminasi kemudian mencair sulfur itu, nah terjadilah untuk cair sulfur itu, namanya jadam sulfur. Jadi Pak, Terima kasih. untuk dosisnya Berapa? 2 tutup botol untuk 1 tangki 15 liter 16 liter itu Pak. Itu pencegahan. Kalau pengendalian sudah terkena hama, nah, nanti bisa ditambahin dosisnya 3 atau 4. Ini kalau nggak tahu ingat air anu ini. Air sirup. Sirup, wah dia minum mampu lah orang. Bukan teh apa itu? Jeruk itu. Oke teman-teman, mungkin demikian obrolan kita dengan Bapak Rashid di usia yang 64 tahun, berjuang dan masih semangat dalam bidang pertanian. Saya Irfan Sahabat Tani, Bapak Rashid kumpul ini. Pamit undur diri. Terima kasih. Lanjut rokokan Pak. Ya iyalah rokokan di sini. Ini rokokan. Oke sobat agropreneur dimanapun Anda berada, mungkin itulah sedikit wawancara yang dapat saya sampaikan. Sobat agropreneur dimanapun Anda berada, bila kali ada yang minat berkunjung silahkan datang ke SP7 ya, dengan atas nama Bapak Rashid. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya Irfan Sahabat Tani, pamit undur diri.